Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahsin Aidi MAG yang sudah membuka dan memberikan pembinaan. Yang kami hormati Kasubag TU, Bapak Haji Ibnu Asaduddin, SPD, SAG MPD, yang akan tampil nanti dengan ZI-nya menuju WPK untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas. Kepala Madrasah Bapak Haji Imam Sayoga, para waka, KTU, semuanya saja, Bapak Ibu Guru dan keluarga besar, dan 1 Banyumas yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan semuanya sehat. Karena masa-masa seperti sekarang ini, sehat adalah sesuatu yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan kita doakan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sangat lengang, sehingga dengan adanya kegiatan workshop di MAN 1 ini juga menambah agar suasana jadi lebih ramai gitu di ruangan kami, hanya bertiga sementara, karena ruangan yang lain 100% WFH, tapi ada beberapa 1-2 orang yang kita yang tetap datang karena pelayanan harus tetap berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan sedikit tentang apa yang menjadi keinginan besar kita di Seksi Pendidikan Madrasah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yaitu bagaimana Kabupaten Banyumas itu memiliki madrasah yang unggul, madrasah yang berkualitas, madrasah yang siap tampil di segala event dan berkelas, tentunya tidak hanya di tingkatan kabupaten, tapi juga provinsi, nasional, bahkan ada nanti ke depan ada kelas internasional. Nah, barangkali salah satunya adalah MAN 1 Banyumas, mudah-mudahan siap begitu untuk selalu berinovasi dan juga berkembang, punya banyak ide dari sumber daya yang tersedia yang sudah sangat berkualitas. Untuk itu kami sebelum masuk ke regulasi yang barangkali ini waktunya juga kami harus hemat karena Pak Kasubag sedang perjalanan menuju MAN 1. Nanti begitu sampai kami akan selesaikan materi ini dan beliau akan menyampaikan materi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu tentang zona integritas, bagaimana madrasah juga membangun suatu reformasi birokrasi dulu gitu ya, pelayanan yang prima dari mulai tingkatan yang terbawah sampai yang teratas. Bapak Ibu yang kami hormati, madrasah unggul itu ada beberapa ciri-ciri gitu ya. Namun ciri-ciri ini tidak mutlak atau kriteria ini tidak mutlak. Namun ada kriteria-kriteria yang bisa dikembangkan, bisa dimaksimalkan dari yang sudah ada. Yang pertama apa kriterianya? Pertama, masukan atau input siswa kita itu terseleksi. Saya yakin MAN 1 sudah mengadakan seleksi terkait dengan calon siswa atau peserta didik baru, memilih tentunya dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang menunjang. Kalau kita melihat MAN 1 sebenarnya sudah siap untuk katakanlah menjadi madrasah kelas internasional nantinya. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif dan
Yang keempat ini yang pasti harus kita siapkan, yaitu guru dan tenaga kependidikan yang menangani tentunya harus juga unggul. Nah ini tentunya dengan peningkatan kreativitas, kemudian belajar sepanjang hayat dari Bapak Ibu, menggali dan paham terhadap dunia yang selalu berkembang, ini adalah hal yang harus dimiliki oleh guru pada saat ini. Tidak ada guru yang RPP dari tahun ke tahun ajak hanya mengganti tanggalnya saja, bahkan kadang lupa tahunnya tidak diganti. Nah ini tidak kita harapkan tentunya ketika kita mau menciptakan madrasah unggul semuanya harus selaras, semuanya harus saling menunjang, saling mendukung dari mulai siswanya, sarana prasarana, lingkungan belajar kondusif dan guru tentunya. Nah ini dari guru inilah bisa menutupi semua yang kekurangan yang ada, misalnya siswa kita dengan kualitas yang pas-pasan tetapi gurunya dengan semangat yang luar biasa, maka siswa itu pun bisa menjadi siswa yang berprestasi. Dan itu Man 1 pernah beberapa kali membuktikan, tetapi harus diistiqomahkan bahwa Man 1 itu biasanya kalau lomba misalnya tentang fisika atau matematik itu biasanya juara. Itu berarti ada peran guru yang luar biasa di sini. Nah, untuk itu monggo jangan bosan-bosan karena saya yakin guru banyak yang punya potensi. Kemudian dari sisi kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal. Jadi Mas Bangkit monggo jangan ragu-ragu untuk mencantumkan keinginan-keinginan ataupun improvisasi-improvisasi dalam kurikulum madrasah itu untuk bagaimana Madrasah Alia Negeri 1 Banyumas itu sudah terlihat mulai dari planningnya atau administrasi yang disiapkan untuk nanti kemudian dilaksanakan itu menjadi kurikulum yang bisa saja berbeda dengan madrasah yang lain. Ini jangan lupa tetapi juga dibatasi oleh waktu. Target kami di Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten yang madrasah aliyahnya mengajukan pengesahan ke Kanwil itu yang pertama. Jangan sampai pengesahan nanti di bulan Agustus, tetapi di bulan Juli inilah sudah mulai komunikasi, sudah mulai dijalin dengan lokasi kursis agar nanti pengesahan bisa lebih cepat. Kemudian Bapak Ibu, di samping kurikulumnya ketika kita melihat madrasah unggul, kurun waktu belajarnya lebih lama dibandingkan dengan madrasah sekolah lain. Artinya belajar di madrasah ditambah siswa-siswi kita peserta didiknya belajar di rumah itu punya waktu yang lebih panjang. Jangan sampai di madrasah itu belajarnya singkat, sering kosong, pulang gasik. Ya, tentunya ini di luar masa pandemi. Ketika masa pandemi juga harus disiasati, harus ada penyesuaian bagaimana waktu belajar siswa itu bisa tetap maksimal sehingga mengurangi siswa untuk bepergian, untuk keluar kota, tetapi memaksimalkan untuk memanfaatkan waktu untuk belajar. Kemudian proses belajar mengajar harus berkualitas, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Artinya nilai yang diperoleh di Man 1 betul-betul nilai yang real, bahkan bisa terlihat ketika anak itu nilainya 8, betul-betul memang kemampuannya luar biasa. Tetapi juga penilaian masyarakat tentang siswa-siswi kita, oh itu siswa Man 1, punya kiprah, punya aktivitas, punya nilai manfaat untuk lingkungan. Jangan sampai justru sebaliknya siswa-siswa kita menjadi dalam tanda petik masyarakat punya pandangan negatif sehingga nanti akan mengurangi kepercayaan terhadap
madrasah kita. Kemudian juga madrasah yang unggul berkualitas tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik, tetapi juga memiliki resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya. Bisa bermanfaat, baik gurunya, baik kelembagaannya maupun siswanya, kita bisa berpartisipasi, kita bisa mempunyai kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat, selalu menjadi yang terdepan ketika ada perubahan, selalu menjadi yang terbaik ketika ada sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu tentang madrasah, bagaimana kita punya keinginan yang besar gitu ya. Monggo Man 1 menuju madrasah yang nanti katakanlah unggul, tentang kurikulumnya disesuaikan, entah itu di risetnya atau di keagamaannya atau desainnya, itu harapan kita seperti itu. Monggo di tangan Bapak Ibu semuanya, di tangan guru-guru senior ya, para waka dan juga semua guru yang tentunya kalau kita melihat itu semuanya atau hampir semuanya profesional atau bahkan 100% guru yang kompeten. Tetapi jangan sampai guru yang kompeten itu kinerjanya melemah karena sudah dalam zona nyaman. Itu yang selalu kita hindari. Maka guru yang profesional yang pertama adalah selalu mempunyai energi untuk siswanya. Ya, perhatian pada siswa, setiap percakapan harus diskusi dengan mereka. Guru yang baik tentunya mempunyai kemampuan mendengar dengan seksama, mendengar keluhan-keluhan siswa, mendengar apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dan memberikan solusi. Kemudian yang kedua punya tujuan yang jelas untuk pelajaran ini. Jadi tujuannya itu setiap kali, karena sekarang kan jangan lupa Bapak Ibu, nanti di RPP Bapak Ibu itu dibuat yang sederhana. Bukan RPP seperti tahun-tahun kemarin, satu RPP dibuat untuk 20 kali pertemuan. Ya, tetapi sekarang satu kali pertemuan, entah itu yang 1 jam, entah itu yang 2 jam. Kalau ada yang 3 jam berarti harus berbeda ketika 2 jam, 3 jam itu dibuat 2 dan 1 atau dibuat 3 langsung, itu akan berbeda RPP-nya. Artinya skenarionya harus sesuai dengan waktu yang ada. Nah, ini yang membuat guru itu harus update terus. Ya. Saya percaya Bapak Ibu guru tidak kekurangan file, tidak kekurangan dokumen. Ada 5 flash disk yang kapasitasnya masing-masing 32 giga, itu siap untuk kegiatan apa saja. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita punya banyak dokumen, kita punya banyak bahan, tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah diperbarui, maka nantinya akan menjadi sesuatu yang ketinggalan. Kemudian punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif ini ya. Jadi sama-sama guru, sama-sama mendapatkan bekal ilmu pendidikan dan sebagainya, tetapi dalam penerapannya mestinya juga harus berkorelasi positif ya. Jadi ada selalu memberikan virus-virus positif kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa kita di dalam kelas, dan juga harus dibawa kebiasaan itu di luar kelas. Kemudian punya keterampilan pengelolaan kelas atau manajemen kelas yang bagus, bagaimana setiap guru mengamati perilaku siswa yang baik saat belajar, bekerja sama gitu ya. Jangan lupa akhlak bagi mereka juga penting untuk nanti bagaimana menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakat. Bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik. Ini guru juga dituntut tidak hanya komunikasi dengan siswa saja, tetapi dengan orang tua. Apalagi sekarang zona integritas ini kita memerlukan itu. Bagaimana Bapak Ibu sebagai orang yang sangat ramah dalam nyapa. Bagaimana Bapak Ibu itu sebagai orang yang sangat santun dalam berkomunikasi, baik dengan sesama guru maupun dengan orang tua, sehingga orang tua punya simpati yang luar biasa, lahir batin selalu mendoakan kita semuanya agar menjadi
tentunya orang-orang yang sehat, sejahtera dunia dan akhirat. Kemudian guru tidak akan pernah memberikan penilaian yang menjatuhkan kepada siswa kita. Padahal punya harapan yang tinggi pada siswa-siswa kita. Tidak akan menyampaikan bahwa siswa yang bodoh ini nanti di justice atau di klaim nanti akan menjadi orang yang susah. Jadi harus selalu memberikan motivasi, harapan-harapan yang tinggi. Otak sebelah kanan dan kiri selalu dikembangkan oleh Bapak Ibu guru untuk siswa-siswa kita semuanya. Kemudian guru juga harus paham dengan kurikulum. Walaupun guru akidah akhlak, walaupun guru Quran hadis, tetapi kalau ditanya tentang, karena di tingkatan aliyah ini banyak siswa-siswa kita yang punya keinginan profesi apa yang akan digeluti di masa yang akan datang, pasti guru itu biasanya dianggap serba tahu. Maka guru pun harus tahu apa profesi-profesi yang ada di muka bumi ini gitu ya. Jadi kemudian peluang-peluang apa ketika siswa lulus madrasah itu melanjutkan ke fakultas apa, jurusan apa yang dibutuhkan ataupun yang sudah jenuh, itu Bapak Ibu harus paham. Jangan sampai ketika Bapak Ibu ditanya, saya ingin jadi arsitek, itu kuliahnya di fakultas apa ya Bapak Ibu? Jawabnya kok misalnya fakultas psikologi gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi harus paham apa bedanya teknik geologi dan geodesi dan sebagainya. Ini guru dituntut untuk itu. Kemudian guru yang profesional, yang kompeten, juga pengetahuan tentang subjek yang diajarkan itu juga harus paham. Harus bisa juga berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Guru IPA bisa mengambil mengkolaborasikan dengan guru Quran hadis tentang dalil-dalil gitu ya, ayat-ayat yang mungkin sesuai dengan apa yang sedang diajarkan. Kemudian selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dalam proses pengajaran ini. Jadi anak-anak bergairah ketika Bapak Ibu ajar, tidak ketakutan, tidak ngantuk, atau tidak mereka punya kegiatan tersendiri karena tidak konsentrasi mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu. Barangkali Wakaburium sering mengamati ada kelas yang ramai gitu, tapi karena ramai kondusif, ada yang ramai tetapi tidak kondusif. Ada juga yang diam gitu seperti keheningan malam di jam 12 begitu, tetapi ada juga diam itu bisa positif, bisa negatif. Ketika positif diam karena konsentrasi mengerjakan tugas, tapi ada kalanya diam karena banyak yang tertidur tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh para guru. Begitu kemudian punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Jadi pokoknya sekarang itu guru jangan sampai menjauh gitu ya, atau menjaga image keras terhadap siswa atau harus dihormati dengan cara-cara tertentu. Tetapi bagaimana kita dekat dengan mereka, mereka segan dan menghormati kita sebagai seorang guru. Kemudian mengajar siswa untuk belajar bagaimana belajar. Maksudnya ketika siswa banyak kesulitan, kita memberikan solusi. Pelajaran yang sifatnya hafalan dengan pelajaran yang sifatnya logika gitu ya. Logika itu kan kita ada verbal, non verbal, ada pandang, luang dan sebagainya. Tentunya guru itu harus bisa memberikan bagaimana belajar mudah tentang rumus-rumus, tentang guru matematik. Bagaimana belajar mudah katakanlah fisika gitu ya, pelajaran yang dalam tanda petik kadang dirasa paling sulit oleh para siswa dan juga oleh para guru gitu ya. Atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya hafalan, kemudian pengembangan kreativitas, itu juga guru harus banyak memberikan motivasi dan solusi gitu ya. Kemudian punya semua sifat baik kepada sesama guru. Jangan ada kelompok-kelompok atau kubu-kubu di dalam satu madrasah. Harus kompak, semangat, mendukung apa yang menjadi program madrasah, apa yang menjadi visi besar kepala madrasah. Tentunya semuanya harus kompak, man satu harus lebih baik dari madrasah aliyah yang lain. Itu harga mati tentunya. Jangan sampai walaupun man satu itu sebenarnya misalnya orang mengatakan, oh itu di bawah man 3 dan seterusnya, itu jangan sampai. Tetapi harus berupaya
menjadi MAN yang terbaik, madrasah aliyah yang terbaik di Kabupaten Banyumas, di Provinsi Jawa Tengah, bahkan secara nasional. Kemudian yang terakhir ini yang pasti Bapak Ibu sudah menjadi kegiatan setiap detik, setiap menit itu bagaimana Bapak Ibu menggunakan atau memanfaatkan media sosial. Ya. Ini yang kita perlukan dari Bapak Ibu yang profesional. Kemudian kita masuk ke regulasi, tentunya tidak banyak yang perlu kami sampaikan, karena tadi ada juga BIMTEK kurikulum yang diikuti oleh seluruh madrasah aliyah menjelang pengesahan KTSP gitu ya. Regulasinya masih tetap regulasi yang baru, yaitu KMA nomor 183 tentang pedoman kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah, juga KMA 184 ya 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Ini untuk tahun pelajaran 2021-2022, jangan sampai tanggal pengesahan kurikulum madrasah itu tanggalnya setelah masuk. Tidak logis, sudah masuk kok baru pengesahan rencana. Maka monggo Bapak Ibu disesuaikan ketika masuk tanggal 12, pengesahannya ya berarti tanggal 9 atau 10, kalau 10 hari Sabtu ya tanggal 9. Itu kami tekankan di awal kepada Bapak Ibu semuanya bahwa KMA 184 yang nanti ada sebagai pedoman gitu ya, satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kurikulum di madrasah. Ini adalah kurikulum terbaru yang memberikan ruang yang lebih luas kepada madrasah aliyah. Bahkan walaupun belum ada, tetapi madrasah aliyah kejuruan juga diberi kesempatan untuk ada di Indonesia melalui KMA 184 ini. Kemudian tentang KTSP ini, ya kurikulum tentunya apa yang akan dilakukan di satu madrasah itu, ya tujuannya apa, visi misinya apa. Mohon maaf, nanti karena ini adalah review mulai dari visi misi tujuan, mohon dilihat apakah masih relevan, tidak tabu untuk merubah Bapak Ibu, tidak tabu untuk ada improvisasi, penambahan, sehingga monggo ketika memang ada perubahan disepakati, diplenokan apakah memang sudah agak ketinggalan atau ada pembaharuan gitu ya. Maka yang operasional, kurikulum yang operasional ini tentunya yang dinamakan KTSP tadi nanti lembaran-lembaran pengesahan, mungkin maka kurikulum sudah mendapatkan dari kantor wilayah tentang bagaimana menyusun kurikulum madrasah aliyah atau MAN 1 Banyumas. Beberapa hal yang tentunya ada di dalam KMA 184 ini tadi ya, jadi madrasah ya seharusnya atau seyogyanya melakukan inovasi ini, pengembangan kurikulum sesuai dengan visi misi, tujuan dan kebutuhan madrasah. Kemudian struktur kurikulum ini nanti kami akan tayangkan yang untuk MA saja. Nah, ini madrasah ini dapat menyerap muatan lokal maksimal 3 jam pelajaran dengan jumlah jam belajar maksimal 6 jam pelajaran. Nah, monggo dengan mulok ini bisa juga sebagai bekal bagi siswa-siswi kita untuk bagaimana menambah kemampuan dari pengetahuan umum yang sama dengan SMA ditambah pengetahuan agama yang luar biasa, hampir sama dengan di pondok pesantren, maka bisa ditambahkan dengan muatan lokal yang bisa menunjang atau menambah wawasan bagi anak-anak kita. Kemudian juga madrasah dapat menambahkan beban belajar maksimal 6 jam pelajaran berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik dan sosial budaya, dan juga karena ketersediaan waktu. Madrasah dapat merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainnya maksimal 6 jam. Tapi diingat Bapak Ibu,
atau kepada Mas Bangkit, jangan yang kelompok A. Kelompok A itu karena pusat yang menentukan tidak boleh dikurangi, tetapi boleh ditambah. Kemudian juga madrasah dapat menyelenggarakan pembelajaran terpadu dengan pendekatan kolaboratif. Kalau SKS barangkali belum ada yang madrasah berasrama. Ini kalau nantinya Man 1 punya ke depan punya mimpi untuk menjadi madrasah boarding school atau madrasah berasrama, nah, nanti bisa mulai merintis gitu dan nantinya pada saatnya akan mendapatkan izin dari Dirjen. Ini tentunya kegiatan pembelajaran ketika itu berasrama itu untuk keagamaan, bahasa, akademik, dan sains. Ini akan bersinergi ketika nanti madrasah ini mau menuju ke kelas internasional tentunya. Kita akan melihat struktur kurikulum MA untuk kelompok IPA bisa dipirsani. Yang kelompok A dari mulai Quran hadis, akidah, akhlak, SKI, fikih itu ya, sampai bahasa Inggris itu kelompok A yang tidak boleh dikurangi, tetapi ditambah boleh. Masa di madrasah aliyah misalnya bahasa Inggris dikurangi gitu ya, tidak logis karena anak-anak kita sedang membutuhkan gitu ya, membutuhkan alat untuk komunikasi tentunya dengan dunia internasional. Itu sudah jelas saya kira peserta didik ini dapat memilih mata pelajaran lintas minat gitu ya. Monggo ini sudah mulai tentunya yang kurikulum berdasarkan KMA 184 tahun kemarin yang kelas 10 gitu ya. Sekarang naik kelas 11, berarti sekarang kelas 10 kurikulumnya seperti ini gitu ya. 10, 11, 12 itu sudah tercantum semua. Kemudian untuk peminatan IPS juga sama, yang berbeda di kelompok peminatan ya, peminatan akademik. Ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, di dalamnya adalah ada akuntansi yang merupakan pelajaran yang kadang siswa jarang berminat ini karena bertemu dengan angka-angka. Untuk kelas tentunya kelas yang IPS. Kemudian peminatan bahasa dan budaya, Mas Bangkit, kami 5 menit lagi karena Pak Ibnu barangkali sudah sampai di situ. Bahasa dan budaya, ini juga tidak semua madrasah aliyah memiliki jurusan ini karena mungkin dari minat siswa itu kebanyakan IPA, IPS, agama, IPA, IPS, agama. Nah ini untuk bahasa dan budaya strukturnya seperti ini, jumlah totalnya 51, tadi tentang ketentuan-ketentuan boleh menambah ataupun mengalihkan dan seterusnya sudah kami sampaikan dan nanti barangkali bisa dibahas ataupun saya yakin Wakaf Kurikulum sudah menyiapkan konsep jadi gitu ya, konsep jadi, tetapi jangan lupa Bapak Ibu guru yang lain punya kewajiban untuk menyusun dokumen 2 dan seterusnya. Kemudian ini untuk keagamaan. Nah ini yang begini Bapak Ibu, kami memberikan satu bukan tantangan tetapi monggo ketika ada, karena sampai hari ini itu bahan ajar yang disusun oleh guru-guru kita khususnya untuk jurusan agama itu masih sangat sedikit, belum ada. Monggo ketika ada yang siap menyusun untuk ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab, ini nanti kita pasarkan atau kita tawarkan kepada madrasah aliyah yang lain untuk menggunakan produk dari Bapak Ibu semuanya. Untuk kreativitas Bapak Ibu mohon untuk dikembangkan dari Man 1. Kalau ada guru-guru yang sudah bisa ataupun ada produk bahan ajar ataupun apa, mohon disampaikan kepada kami sehingga barangkali kami bisa mengkomunikasikan bukan hanya di Banyumas tetapi di kabupaten yang lain. Jadi itu sampai pada MA keterampilan atau pengejuran barangkali tidak perlu kita sampaikan bahwa mata pelajaran kelompok A sekali lagi merupakan mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Kelompok B
muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Kalau 1 jam pelajaran, kalau MA ya tentunya dalam kondisi normal itu 45 menit, kemudian muatan lokal dapat muat bahasa daerah atau kearifan lokal atau mata pelajaran lain yang menjadi kekhasan, keunggulan madrasah. Ini mulok, jenisnya mulok. Tentunya dengan prinsip itu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, kebutuhan kompetensi, fleksibilitas, penguatan karakter, kebermanfaatan untuk kepentingan daerah. Ini ada tahfidz, tilawah dan seterusnya sampai pendalaman sains gitu ya. Kemudian substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, mata pelajaran muatan lokal juga harus dilengkapi dengan KI dan KD. Oh ini muloknya tidak ada di mana-mana ya, guru itu harus punya kreativitas ya. Jangan hanya ketika enggak ada ini sumbernya ya harus dibuat. Ketika mulok itu memang beda dengan yang lain sehingga tidak ada pembanding itu berarti harus membuat juga. Kemudian setiap semester bisa berbeda jenisnya gitu ya. Tidak mulok satu terus sampai dari kelas 10 sampai 12 tidak, tetapi bahkan bisa tiap semester itu berbeda. Tentunya dituangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya. Bisa menyelenggarakan satu atau lebih muatan lokal, ini mengikuti minimal 1 dan sebagainya. Nah ini tentang jumlah jam saya kira sudah bisa dipahami dan sudah sama-sama tahu gitu ya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ya di MAN 1 itu mohon selalu ada inovasi gitu, ekstra apa yang bermanfaat dan mungkin dibutuhkan gitu oleh siswa dan masyarakat. Itu saja yang perlu kami sampaikan Mas Bangkit. Mohon maaf waktunya agak bertambah gitu dari yang seharusnya. Mungkin beliau Pak Kasubag sudah sampai akan tampil dengan ZI, WBK dan BBBM-nya yang akan memotivasi kita untuk bagaimana kita lebih memberikan pelayanan dengan penuh kasih sayang kepada masyarakat, kepada siswa-siswa kita, kepada orang tua, sehingga kita merasa bahagia dengan pelayanan yang terbaik yang kita berikan. Mekaten yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Terima kasih kepada MAN 1 Banyumas. Salam hormat dari kami di seksi pendidikan madrasah. Ini ada keterkaitan ketika membahas emis gitu juga, ketika perlu bantuan kami di seksi pendidikan madrasah siap selalu untuk sama-sama memperbaiki, sama-sama melengkapi dan sama-sama menyempurnakan. Makaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hadir. Ya, baru selesai Zoom sendiri tadi. Oh, ini Pak Tauhid ini? Aduh. Iya. Tadi Zoom di untuk PPKM, yang kegiatan di madrasah PPKM. Oke. Monggo, Mulai jam berapa ini? Pak Bangkit, kami kembalikan. Pak Ibnu monitor munduki pundi. ZI, dari tim ZI gue. Dia pakai di Nggih, Pak Ibnu mangke Pak Ibnu ingkang badhe Oh, gitu. tampil nggih.
Karena ZI, monggo madrasah yang lain tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti. Selamat datang Pak Tauhid, Pak Solah. Ya. Ini juga wakaf kurikulumnya. Mohon maaf Pak, keluarga besar Man 1 ini karena yang akan disampaikan materi berikutnya adalah masalah zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, maka madrasah-madrasah negeri untuk ikut, karena sampai tahun 2024 kita sudah menjadi pelayanan tingkat internasional gitu kita. Amin. Dalam segala instansi gitu ya, di Kementerian Agama, madrasah-madrasah itu akan menjadi ikon gitu ya. Tentunya dalam pelayanan tidak kalah dengan Kementerian Keuangan di pajak, KPPN maupun kejaksaan, pengadilan. Nah, ini Kementerian Agama akan berupaya ke sana gitu ya. Maka hari ini monggo nanti kita simak bersama-sama penjelasan dari Kasubag TU Pak Ibnu untuk menyampaikan tentang zona integritas. Mungkin beliau sedang istirahat atau minum kelapa muda di mobil Man 1 yang sudah siap standby di depan gitu ya. Nanti kami juga akan menyusul ke sana untuk bergabung, tetapi kami sekarang masih berada di kantor gitu. Lengang sekali kantor kita karena WFH ataupun PPKM yang diperketat gitu ya. Ini Bapak Ibu guru masih kelihatan semangat. Pak Rohedi ini di rumah ya mungkin ya Pak. Ada Pak Nur, ada Bu Dia, Bu ya Pak. Ada Mas Taufik ini KPU gitu ya, dan masih banyak yang lain itu. Bahkan dari Man 3 sudah bergabung ini Pak Sri ya. Pak Sri Budiman, Man 3 ya. Mohon dengarkan ZI nanti akan yang akan dipaparkan oleh Pak Ibnu gitu ya. Dan yang lain ibu-ibu jangan, kalau bisa kamera diaktifkan, jadi tidak menampilkan nama saja ataupun logo saja, tetapi kita tampil di sini ikut menyampaikan kalau bertanda bahwa kita konsentrasi, tidak ngantuk atau tidak ditinggal masak begitu, sehingga semuanya kelihatan. Iya, ajak karudut baik kayak Pak Solah. Pak Sora yang guru sumbang ya sehingga kayak udut tadi. Kalau nyanyi kaspak ya Pak Kamir kayak. Pak Mikun ya, Pak Mikun. Pak Edi, bisa mohon pencerahan sedikit? Ya selagi bisa, tapi kalau ini nanti Pak Ginu tampil ya nanti pencerahannya japri saja. Kemudian Pak, gimana Pak? Iya. Ini hubungannya dengan yang kemarin saya munculkan di grup KKM Banyumas, hubungannya dengan minggu dan hari efektif serta jam efektif yang ada di Kaldik gitu ya. Saya sampai sekarang itu belum plong, meskipun juga sudah koordinasi dengan Pokjawas. Belum plongnya karena apa? Ada dualisme. Dualismenya kalau Pak Johir menyampaikan bahwa PAS dan PAT itu masuk sebagai hari efektif karena itu adalah proses pembelajaran. Dan saya lihat di Kaldik yang dikeluarkan Kanwil, hari efektif juga jumlahnya itu di bawah kotak-kotak itu kan ada 133 hari. Setelah kemarin saya cek memang 133 hari itu untuk PAS dan PAT memang masuk sebagai hari efektif gitu. Jadi saya menurut terus terang merasa bingung dan teman-teman juga ada sebagian yang japri dan merasa bingung. Jadi barangkali kita sharing atau mungkin jenengan lebih tahu, monggo saya mohon pencerahannya. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Tapi mohon maaf kalau ada perbedaan karena hari ini kita tadi kami fokus pada KMA atau. Tapi begini, Bapak Ibu semua, ini apa yang disampaikan oleh Pak Solah, walaupun Pak Solah bukan murni bertanya karena tidak tahu, tetapi sebenarnya sudah ada, karena ada perbedaan
persepsi antara yang satu menyatakan bahwa pas PAT tidak dihitung sebagai hari efektif kan gitu nggih. Yang satu menyampaikan bahwa itu termasuk sebagai hari efektif. Kalau dulu kita mengenal adanya Prota, Promes gitu, kemudian menyusun matrik gitu ya. Di matrik itu katakanlah yang diarsir adalah terhitungnya jam. Nah, misalnya tentang ulangan harian 2 jam. Nanti materi apa 2 jam. Nah, jam itu adalah jam yang terhitung, Pak. Maka ketika kita ditanya ataupun ketika kita menghitung sebenarnya pembelajaran itu berapa jam, katakanlah ketika dijumlah 100 jam itu termasuk kegiatan ulangan harian, penilaian akhir tahun gitu, Mbok. Nanti ada perbedaan, maka kita samakan bahwa jam-jam itu yang dinamakan jam tidak efektif kan jam kosong, jam tidak ada jam, karena misalnya ya ketika kita ada peringatan hari besar atau tanggal merah itu tidak terhitung, tetapi penghitungan jam dalam pelaksanaan terkait dengan kurikulum penyampaian pembelajaran, maka ulangan harian ataupun katakanlah kalau masih ada gitu, ada tengah semester ataupun evaluasi dalam kegiatan itu termasuk dihitung dalam kegiatan kita, pembelajaran kita kepada atau dengan siswa-siswi kita. Jadi begitu untuk semuanya, saya kira saya sudah mencari informasi, sharing dengan yang lain itu seperti itu Pak Solan. Jadi ketika itu sudah dihitung, sudah ditetapkan, ya barangkali yang belum itu untuk diberi pencerahan gitu, yang belum paham bahwa itu yang mudah-mudahan bukan dari pengawas. Kalau ada dari pengawas ya nanti sampaikan kepada saya pengawas-pengawas mana yang masih pendapatnya masih berbeda atau tidak atau belum sependapat, bukan memahami karena mungkin punya acuan atau punya keyakinan tentang penghitungan jam efektif itu nanti disampaikan gitu. Jadi termasuk dalam pembelajaran itu evaluasi dimasukkan dalam perhitungan jam yang kita hitung ketika kita membuat program dalam 1 semester ataupun 1 tahun, pembagian ataupun alokasi jam ke minggu-minggu ataupun hari-hari efektif itu termasuk di dalamnya. Siap. Begitu nggih Pak Solang nggih? Saya kira wakaf kurikulum ini yang ada ini juga bahkan Bapak Ibu guru itu sudah menyampaikan dan sudah biasa menggunakan yang seperti itu. Itu terima kasih. Monggo kalau Pak Kibnu sudah rapuh barangkali dari host Man 1 kami persilakan, kami kembalikan. Mohon maaf nggih.